bersama channel Andi Martin. Oke, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Andi di channel saya Andi Martin Vlog. Oke, di konten cerita horor kali ini ataupun cerita mistis kali ini tetap lagi kita mendapatkan kumpulan cerita dari Uliurida, dan di sini kita mendapatkan cerita asli ataupun kisah nyata dari warga Sulawesi. Nah, di sini bagi kalian yang warga Sulawesi, apakah cerita ini benar cocok ataupun realita pernah terjadi di sekitar lingkungan Anda ataupun daerah Anda? Nanti boleh di komentar ya. Dan sekali lagi bagi kalian yang penakut tolong di skip aja ya, karena cerita horor ini kita ambil dari kisah nyata dari warga Sulawesi. Dan sekali lagi siapkan cemilan Anda ya, karena ini menyita waktu Anda untuk beberapa menit ke depan. Oke, baiklah teman, langsung aja kita masuk ke cerita pertama kita di teror hutan Sulawesi. Check it out. Oke, kita langsung aja masuk ke cerita di bagian pertama ini di teror hutan Sulawesi. Saya bacakan ya. Ini ditulis oleh Aliurida hari Rabu tanggal 2 September 2020 pukul 21.56. Berarti mendekati 10 malam. Aku mulai ya. Udah gak sabaran ya. Stuck. Bunyi rantai motor yang aku tumpangi bersama kawanku itu putus di pedalaman hutan Sulawesi Tenggara. Saat itu aku sedang dalam perjalanan pulang ke desa penempatan kerja dari ibu kota provinsi tersebut. Perjalanan itu harus menembus hutan Sulawesi yang sepi, dan bodohnya kami melakukannya saat malam hari. Tuh, jadi di suasana dia pulang kerja melewati hutan lebat, dan bodohnya mereka itu di tengah malam ya guys ya. Kampret, umpat kawanku. Temannya yang bernama Brian, orang Batak yang tinggal di Jakarta. Jadi temanku ini adalah kawan satu lokasi penempatan aku di sebuah desa di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Lalu dia berkata, "Mati kita, Bray. Rantai putus di tempat yang diceritakan Erin," kata si temannya ini yang bercerita ya. Rantai motor kendaraan kami pun putus saat melewati jalan menanjak yang panjangnya sampai 300 meter. Wow, lumayan jauh guys. Lokasi yang menurut orang-orang ya, menurut orang lokal di sana adalah tempat keramat, karena selain sering terjadi kecelakaan dan penampakan pocong dan kuntilanak sering terjadi di sana. Jadi dia pernah mendengar cerita temannya ini ya, namanya cerita temannya si Erin. Kata si Erin ini, hati-hati melewati hutan tersebut karena sering ada penampakan pocong dan kuntilanak. Dan sekarang terjadi sama dia, sama temannya ini ya, si Brian ya. Rantai motornya putus guys. Lanjut. Ada aturan yang harus dipatuhi pengendara jika melewati jalan ini ataupun hutan ini. Karena Erin bercerita, jika lewat jalan ini kita harus membuka jendela mobil. Jika tidak cukup berani, maka diperbolehkan mengetuk jendela sebagai tanda permisi. Dan bagaimana jika kalau kita naik motor? Ya, aku sempat menanyakan itu kepada Erin. Kalau berani jalan malam-malam, sebaiknya mengucapkan tabe. Miu mbu laika roro ketika melewati tanjakan tersebut. Itu bahasa Tolaki. Iya, kata si Erin. Artinya apa? Permisi tuan pemilik hutan rimbun. Oh, jadi itu bahasa Sulawesi Tenggara ya guys ya. Saat itu aku memang tidak mengucapkan kalimat permisi tersebut karena aku tidak terlalu menggubris hal-hal mistis yang diceritakan si Erin tadi.
Beda dengan Brian yang percaya. Tapi sayangnya malam itu dia juga lupa mengucapkan mantra tadi, guys. Serem ya. Aku sendiri lebih percaya kepada hal-hal yang bersifat teknikal, ya, yang logis gitu ya. Aku yakin gear dan rantainya ini sudah tua dan haus, sehingga gearnya itu menjadi tajam, ya, yang pada motornya tadi ya. Karena itu aku agak kesel dengan Brian yang menolak berhenti untuk menggantinya kemarin. Brian yang membawa motor karena tubuhnya jauh lebih besar dari aku. Sebelum masuk hutan, aku sudah memberi saran kepadanya untuk berhenti ketika kami melihat bengkel di pinggir jalan. Tapi karena takut kemalaman, Brian tidak mau berhenti. Padahal terasa sekali motor ini tersendat setiap kali menaiki kecepatan. Terus gimana? Ya kan? Ada dua pilihan, Bray. Kita balik sekitar 2 atau 3 kilo. Di rumah terakhir perkampungan yang kita lewatin tadi, saya lihat ada bengkel. Kalau mau jalan lagi, lebih 7 kilo. Tapi kalau mau jalan lagi, lebih dari 7 kilo. Kita geret motor ini baru nemu perkampungan. Ya Allah, tengah malam, guys. Ada ya di 7 kilo itu kalau mereka maju ke depan 7 kilo ada perkampungan, ada bengkel di sana. Tapi kalau mereka mundur 2 kiloan ada bengkel di situ katanya. Nah, mereka pilih yang mana nih? Mau 7 kilo atau 2 kilo? Kalau saya sih enaknya yang lebih dekat. Ya kan? Lebih rasional. Karena balik jalannya menurun. Kalau lanjut berarti akan mendaki, menanjak 7 kilo. Wow, ya bener sih. Jangan doh, ampun, ngeri banget. Lebih baik saya geret motor ini aja ke atas. Kata si Brian. Gila. Sepanjang perjalanan yang jadi berat, sebenarnya Brian sudah melihat dan merasakan hal-hal aneh terjadi. Misalnya Brian mencium bau melati, sementara aku tidak. Beberapa meter kemudian sebetulnya dia sudah melihat Nyai Kunti. Anjir, kuntilanak bro. Sekali lagi aku tidak melihatnya. Padahal sepanjang jalan Brian hanya melihat lurus ke depan karena ketakutan. Tapi kok bisa melihat penampakan tersebut? Aku rasa ia cuma paranoid karena aku sama sekali tidak mencium bau melati ataupun melihat Nyai Kunti tersebut. Aku sebenarnya ingin menolak pilihan tidak rasional itu, tapi karena sepanjang jalan sebetulnya Brian sudah ketakutan, akhirnya aku menyanggupinya. Mungkin guys, kalau mereka balik, daerah itu udah angker banget yang di belakang itu ya, yang 2 kilo ke belakang. Turunan itu. Karena angker itulah mereka, ya udah lanjut aja. Ketimbang berdebat terus, tidak akan selesai dan malam semakin larut. Malam itu pun memang gelap guys, ya juga tengah malam ya kan. Langit diselimuti awan gelap sehingga cahaya bulan pun sulit menembus awan. Jadi nggak ada terang bulan gitu ya. Dan kabut pun semakin tebal. Oh my God. Karena apalagi itu karena jalur hutan, sudah tentu tidak ada penerangan. Sangat jarang ada kendaraan lewat. Jarak penglihatan kami saja hanya 5-7 meter ke depan. Saking gelapnya guys. Nggak ada lampu loh, itu tengah hutan. Masya Allah. Di sepanjang jalan kami berganti-gantian menggeret motornya. Keringat sudah membasahi seluruh tubuh kami meskipun suhu sangat dingin. Bahkan aku melihat tubuh Brian seolah mengeluarkan asap. Saking dinginnya guys ya. Pertemuan suhu dingin dengan panas tubuh yang sedang berjuang menggeret motornya menjadi uap. Apalagi badan si Brian itu gede ya. Aku yang pada mulanya tidak berpikir macam-macam mulai merinding. Ya, pikiran soal penampakan ya yang mulai muncul. Pikiran itu mulai muncul setelah kami melewati kawasan hutan sawit yang tidak terlalu besar. Jadi hutannya itu makin lama makin merapat guys, jalannya itu makin kecil. Wow,
Dan apalagi tidak tahu kenapa hutan sawit itu pun menghadirkan perasaan aneh. Benar saja, karena gelap banget dan berkabut, ketika ada satu benda yang kontras, misalnya berwarna putih, pasti terlihat jelas ya di depan mata kami. Ketika menoleh ke kiri pun, kedalaman hutan sawit tersebut, aku melihat poci. Astagfirullah, pocong guys, seperti menempel di pohon. Jangan-jangan tuh sampah lagi kan, sampah dalam karung nempel di pohon atau disangkutin para petani gitu ya. Tapi bukan hanya satu, tapi 3 pocong. Astagfirullah, Masya Allah, saking banyaknya guys. Saking ketakutannya, aku cuma bisa berkata lirih, pocong, nggak cuma satu, Bray, ada 3, kata si temannya ini guys. Aku sempat takut Brian akan ikut menengok ya. Aku sempat takut Brian akan ikut menengok lalu lari karena ketakutan. Namun dia tidak menoleh. Pandangannya lurus ke depan. Tiba-tiba dia bertanya, "Dok, kamu cium bau melati nggak?" "Enggak, Bray," jawab aku berbohong. Kali ini aku mencium bau wangi melati yang sangat pekat. Perasaan merinding semakin menjadi, jantung aku berdetak semakin cepat, sehingga nafas aku tersengal-sengal. Masya Allah. Aku melihat mulut Brian komat kami seperti membaca doa. Sekarang aku tahu kenapa dia tidak menoleh ketika aku bilang ada pocong tadi. Sedikit agak ke depan, Brian sudah melihat kunti. Ya ampun. Kuntilanak duduk di dahan pohon besar. Ya Allah, ini kok banyak banget sih? Karena ini di hutan lebat kali ya guys ya. Sarangnya ini ya, tempat iblis ya kan. Kan pohon itu ataupun pohon besar ataupun hutan itu sarangnya iblis guys. Aku bisa melihat dengan jelas seorang perempuan berpakaian putih duduk di dahan. Rasanya semakin mengerikan karena kami tidak bisa menghindar. Mau lari tidak mungkin. Ini hutan dan di tengah gunung. Perkampungan juga masih jauh di depan kami, 7 kilo lagi ya kan. Apalagi jika putar balik, ada 3 poci yang sudah menunggu di tepi hutan sawit. Nggak tahu deh. Apalagi Nyai Kunti itu di depan, poci di belakang, betul-betul paket komplit malam itu guys. Aduh, Masya Allah. Kakiku tiba-tiba menjadi berat dan oksigen seolah malas masuk ke paru-paru. Aku mulai sempoyongan padahal aku berjalan kaki tanpa beban, hanya membawa tubuh langsingku ini. Sedangkan Brian yang gemuk, badannya gede dan yang sedang menggeret motor namun seperti tidak kelelahan. Malah langkah kakinya lebih cepat dari aku. Entah dari mana tenaganya itu. Padahal dia bawa motor ya, mendaki lagi gitu. Aku dan Brian memberanikan diri berjalan melewati pohon tersebut. Kami tidak berani melihat Kunti, tapi tahu kalau dia itu ada di sana. Setelah berjalan beberapa meter, kami mendengar suara motor. Wow, rupanya Tuhan masih sayang sama kami guys. Seorang bapak-bapak berani sekali masuk hutan tersebut. Dia baik hati membantu kami mendorong motor sampai perkampungan warga. Alhamdulillah ya. Bahkan bapak ini membantu menggedor sebuah bengkel yang sudah tutup di tengah malam tersebut. Aku sempat berpikir apa ya pocong menyamar jadi seorang bapak-bapak dan naik motor. Iya, bisa jadi itu bukan orang beneran guys. Seram, meski agak menggelikan padahal ya. Beruntung bengkel itu menyatu dengan rumah pemiliknya, jadi segera kami mengganti rantai gear motor tersebut meski tidak ori ya. Yang penting kami bisa pulang dan motornya tadi bisa nyala lagi gitu ya. Dah, sesampainya di rumah, Brian mengaku melihat 3 poci tapi dia tidak memberitahuku. Aku bertanya kenapa dia tidak lari. Kampret,
Berapa jauh aku bisa lari dengan badan ini? Aku berharap kamu nggak lihat pocong, tapi Nyai Kunti, karena ya aku berharap kamu tidak melihat pocong dan Kunti karena kamu lihat apa sih? Jadi dia nggak mau ngasih tahu ya guys ya. Ntar kalau dia kasih tahu, dia bakal ketakutan lari lagi. Aku takut kamu bakal lari ninggalin aku. Mana mungkin aku bisa ngejar kamu? Kata si Brian yang gemuk itu. Oke, aku juga ngaku. Aku juga melihat Poci dan Kunti, kata si Rido ya. Lah, kamu juga ngelihat, kenapa nggak lari? Kalau aku lari, terus kamu juga lari, motorku kamu ketinggalin dong, katanya. Berarti aku harus balik sendiri ke tempat yang banyak dengan Poci dan Kunti itu dong, katanya. Kami berdua tertawa lepas karena ternyata kami berpikiran sama saat itu, sama-sama ketakutan kalau sampai ditinggal sendiri di dalam hutan tersebut. Dan setelah minggu depannya aku ada kerjaan yang mengharuskan aku datang lagi ke kota tersebut. Sialnya Brian tidak mau ikut. Katanya masih trauma dengan kejadian kemarin. Kamu balik sore aja. Kalau kemalaman lebih baik menginap di Kendari, kata si Brian, saran temannya ya. Akhirnya aku terpaksa pergi sendiri dan berencana menginap di rumah temanku di Kendari. Sialnya, sudah berencana menginap, ternyata kawan mengajar meminta aku untuk menggantikannya esok harinya. Jadi aku harus balik malam itu juga dong sendirian melewati sarang Poci dan Kunti tadi. Ya Allah, di perjalanan aku langsung merasa ada yang tidak beres dengan motorku. Masya Allah, ini kejadian yang hari berikutnya guys ya. Dia sendiri. Rantainya kok seperti tersendat-sendat lagi. Mungkin karena gear dan rantainya itu tidak ori ya kemarin pas mereka ganti di bengkel katanya. Aku paksakan saja dengan jalan pelan-pelan biar nggak putus lagi guys. Begitu di tanjakan horor tersebut, aku mengatakan dengan apa ya? Kan tadi disuruhnya tuh harus membaca mantra ya guys ya. Dia membaca tabe ini mbunanaka rana. Aku nggak mau baca full guys, takutnya amit-amit. Dan mengganti gigi motor menjadi gigi 1. Oh, sebelumnya kan gigi 3 kali ya. Ini biar lebih cepat, biar tanjakannya pun tancap gas katanya. Cetak. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba rantaiku putus lagi. Oh my god. Di tempat yang sama putus lagi guys. Di waktu yang tidak berbeda dengan minggu lalu dengan temannya si Brian kemarin. Sialan katanya. Tara bersambung. Itu bagian pertama ya guys ya. Alhamdulillah. Oke guys. Nah, yang pengen mendengarkan cerita untuk kelanjutan keduanya nanti ya setelah aku upload yang pertama ini dulu ya guys ya. Oke, terima kasih guys teman-teman yang udah menemenin aku untuk mendengarkan cerita storytelling horor ini. Gunakan headset kalian pastinya ya, dan juga cemilan-cemilan kalian itu pastinya harus standby, stay tune terus setiap aku upload video misteri ini. Di episode berikutnya, episode kedua tentunya ya, tetap di channel aku Andi Martin Vlog on Demand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.